Hai Andika, guys di sini laptop Omen itu adalah laptop gaming high-end dari XP yang harganya lumayan mahal. Gimana kalau misalkan ada laptop yang DNA-nya itu masih Omen tapi dengan harga yang lebih terjangkau? Dan perkenalkan ini adalah XP Victus. Kalau kita lihat, XP Victus ini bener-bener DNA-nya Omen banget. Nanti akan kita bandingkan dengan XP Omen yang ada di belakang ini. Cuman sekarang kita bahas dulu fokusnya ke XP Victus. Jadi XP Victus ini bukan Gorilla Glass yang biasanya ada di smartphone meskipun namanya hampir mirip ya, Gorilla Victus. Jadi XP Victus ini adalah keluarga baru di line up laptop gamingnya XP. Posisinya dia ada di mana? Kalau dari segi harga, dia lebih terjangkau dibandingkan dengan XP Omen. Jadi apakah dia akan menggantikan XP Pavilion Gaming? Saya nggak tahu sih ya, kedepannya nanti kayak gimana, bisa iya, bisa enggak. Terus kenapa namanya Victus atau Victus ya? Kalau saya lihat dari press release-nya XP, huruf V-nya ini stand for Valor, bukan Valoran ya. Valor itu artinya kegagahan, keberanian. Yang desainnya memang terlihat gagah banget, jadi di bagian belakangnya ini nggak ada logo XP-nya, langsung huruf V. Dan yang menarik, ini kayak semacam logonya Omen, tapi kayak dipotong separuh gitu. Kalau untuk varian warnanya, XP Victus ini ada 3. Yang kita bahas ini namanya adalah Mica Silver, tapi ada yang Ceramic White dan juga Performance Blue. Yang Ceramic White, kalau saya lihat di press release-nya XP, itu menggunakan bahan material yang di-recycle. Jadi menggunakan 347.000 atau 341.000 botol plastik yang di-recycle. Makanya produk-produk XP itu banyak yang mendapatkan sertifikasi Energy Star karena dia produknya itu sustainable atau ramah lingkungan. Terus di bagian pojok engselnya ini dia menggunakan ciri khasnya Omen. Dan ini simple, kecil aja. Bahkan tulisan Victus-nya juga kecil. Memang XP itu dari dulu menurut saya pribadi, kalau mereka udah buat produknya itu pasti terlihat premium gitu. Bagus banget. Terus dia juga udah bisa dibuka dengan satu tangan, tapi kalau kalian lihat ya, engselnya ini wobble atau geter-geter gitu. Jadi kayak nggak ada levelingnya, nggak ada ngelock, terus dia juga nggak bisa dibuka sampai 180 degree lay. Engselnya mentok seperti ini, terus di bagian frame bawahnya ada logo Victus. Di sini juga ada Victus yang kecil banget, terus untuk audio dia pakai Bang & Olufsen. Terus untuk keyboard, dia DNA-nya ini bener-bener Omen banget. Dari segi pemilihan font, dari layout keyboard yang full size lengkap dengan numpad, terus tombol arrow-nya juga pas kalau misalkan digunakan untuk nge-game. Tombol spasinya sekarang lebih lega, trackpad atau touchpad-nya ini juga lebih besar. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk browsing tanpa menggunakan mouse, karena dia juga sudah support dengan Windows Precision Driver, jadi nggak masalah kalau kalian lupa bawa mouse. Terus di bagian sini ya, grill speakernya ini ada pesan tersembunyi menurut saya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini ada pattern V juga yang stand for Victus. Jadi ada Easter egg-nya di sini. Selain logonya tadi yang separuh, kayak logonya Omen, terus juga di sini ada hidden pattern-nya juga. Tapi bedanya dengan Omen, keyboardnya ini masih belum RGB. Jadi dia masih single LED backlit berwarna putih. Untuk audionya dia pakai Bang & Olufsen. Yang suaranya lumayan untuk sebuah laptop gaming, lumayan imersif. Cuman menurut saya kalau misalkan digunakan untuk main game kompetitif, ya menurut saya lebih enak pakai headset. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gunakan untuk main game, terus kita gunakan fan speed-nya ini di maksimum, suaranya sedikit noise, lumayan mengganggu. Sekarang lanjut ke bagian layar. Untuk frame-nya ini udah lebih tipis kalau misalkan kita bandingkan dengan XP Pavilion Gaming. Dan awalnya, saya yakin kalian juga pasti ngiranya ini adalah laptop 15,6 inch. Padahal ini adalah laptop sesuai dengan namanya, XP Victus 16. Jadi dimensi layarnya ini 16,1 inch, lebih lega. Untuk resolusinya ada di Full HD, refresh rate-nya 144 Hz dengan 7 millisecond response time, panelnya IPS Micro Edge anti glare, dan juga dia sudah memiliki sertifikasi low blue light. Dan juga buat kalian yang suka editing, color gamut-nya sudah ada di 100% sRGB. Jadi dari sektor layar, selain refresh rate-nya kencang 144, dia juga bisa digunakan untuk editing atau mungkin streaming film karena warnanya bisa lebih pop up. Dan sekarang kita lanjutkan dari sektor konektivitas, tapi sambil kita bandingkan dengan XP Omen ya. Jadi kalian bisa tahu ada gambarannya, karena di intro tadi saya bilang kalau Victus ini adalah Omen tapi versi terjangkau. Nah, yang tadi saya maksudkan kalau logonya Omen itu kan kayak logonya intronya Sony dulu ya, PS1 kayak gini. Nah, ini kayak separuhnya gitu, ini dipotong akhirnya jadilah Victus. Nah, kalau dari segi build quality menurut saya Omen ini lebih kerasa solid karena dia menggunakan bahan
aluminium yang sustainable tadi. Cuman kalau misalkan kita gini kan ya, kita tekan-tekan seperti ini, Omen agak masuk ke dalam. Kenapa? Karena untuk XP Omen itu ada gap di bagian kanannya sini. Kalau kalian perhatikan ada gap. Walaupun udah ada stoppernya di bagian sini. Jadi kalau misalkan ini kita buka, ada bagian stopper. Cuman ya masih ada gap sekitar segini dan segini. Jadi kalau misalkan kita tutup, ini masih ada kayak semacam gap. Bagian keyboardnya ini layoutnya sama, tombol powernya, terus juga ada tombol shortcut untuk SP Omen-nya sama. Bedanya kalau yang Omen ini RGB, tombol keyboardnya, dan untuk bahan materialnya di bagian palm rest ini dia menggunakan aluminium. Kalau Victus ini menggunakan plastik ABS. Nah, kalau untuk axle-nya sama, cuman untuk Omen dia nggak terlalu wobble seperti si Victus ini. Nah ini kalau misalkan saya gini kan tuh, kalau Omen ya masih wobble tapi nggak separah si Victus. Dan untuk portnya sebenarnya sama, di bagian kirinya ini ada slot SD card, audio jack, di sini ada Type C. Cuman untuk Omen ini dia sudah support dengan Thunderbolt 4, terus juga ada HDMI 2.0, ada mini DisplayPort, USB Type A, input LAN, dan ini magnet ya, jadi ini lumayan kuat. Aman seharusnya kalau misalkan kalian colok-colokan. Terus ini ada input power. Di bagian kanannya ini ada exhaust. Jadi kalau Victus itu exhaustnya cuma dibuang ke belakang 2. Sementara Omen di bagian sampingnya ada. Terus juga ada USB Type A 2 buah lagi. Nah kalau untuk si Victus ini sebenarnya sama ya. Jadi ada slot SD card, audio jack, Type C. Cuman Type C-nya ini nggak support dengan Thunderbolt. Terus di sini ada Type A, ada HDMI, terus juga ada input LAN sama juga audio jack. Di bagian kanan juga sama, ada 2 buah USB Type A. Terus kalau kita lihat di bagian belakangnya ini, bagian grillnya ini di XP Victus juga ada kayak kesan huruf V seperti ini. Terus dia juga grillnya lebih besar kalau dibandingkan dengan XP Pavilion Gaming. Sementara untuk Omen ada trademarknya Omen di sini ya. Dan kalau dari segi cooling, Omen lebih besar grillnya. Untuk Omen ini akan kita bahas di next video ya untuk reviewnya. Jadi tes benchmark ini nanti bakalan hanya ada di XP Victus aja. Sebelum tes benchmark, untuk spesifikasinya yang kita bahas ini, jadi dia ada beberapa SKU, ada yang sampai RTX 3060, dan yang kita bahas ini dia menggunakan Core i7 11800H, jadi H45, prosesor terbarunya Intel, dan banyak banget teknologi baru di Intel generasi ke-11 ini. Yang paling saya suka adalah PCIe-nya yang kenceng banget, Gen 4 sampai 20 lin. Dan akhirnya SSD-nya ini kapasitasnya kan 512 GB, dan speed-nya kenceng banget, speednya lebih dari 6000 Mbps. Dan menariknya lagi, masih ada satu slot M.2 NVMe yang kosong buat kita tambah storage. Cuman M.2-nya yang kosong ini bukan Gen 4, jadi Gen 3. Kalau misalkan kita pasang ya speednya ada di kisaran 3000 Mbps. Kalau untuk memori RAM-nya dia udah 16 GB dual channel DDR4 dengan speed 3200 MHz dan nggak ada yang onboard. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade sampai 64 GB, asalkan kalian bisa menemukan RAM yang slotnya satu keping 32 GB yang kayaknya di Indonesia nggak ada yang jual, ya silakan. Dia max-nya bisa sampai 64 GB. Terus kalau untuk graphic card-nya yang kita bahas ini ya, karena dia ada berbagai SKU, ada yang RTX 3060 juga. Yang kita bahas ini adalah RTX 3050 4 GB dengan TGP atau power VGA-nya itu ada di 75 watt. Terus untuk baterainya, XP Victus ini tidak menggunakan kapasitas baterai yang biasanya digunakan di laptop gaming entry level. Laptop gaming entry level itu biasanya 48 watt hour, tapi XP Victus ini 70 watt hour. Gede banget. Untuk video playback 1080p, XP mengklaim mampu bertahan sekitar 7 jam 15 menit. Untuk sebuah laptop gaming yang nggak pakai seri U, seri H, itu lumayan awet. Dan ketika saya gunakan untuk main PUBG 1 jam dari 100% itu, dia masih ada sisa 60%. Jadi kalau misalkan untuk main PUBG, mungkin bisa sekitar 3 match. Terus untuk power adapternya, dia ada di 200 watt, dan waktu pengecasannya standarnya laptop gaming entry level sih ya. Jadi dari 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit. Sekarang kita bahas untuk masalah performanya. Tapi sebelum kita bahas, di XP Victus ini sama seperti XP Omen. Jadi dia ada aplikasi yang namanya Omen Gaming Hub. Jadi di software XP Gaming Hub ini kita bisa melakukan apapun. Kita bisa lihat profil GPU dan juga CPU serta memori. Terus juga ada fitur undervolting di sini. Kita bisa custom sebenarnya voltasenya di berapa. Cuman kalau kalian bingung, pilih aja fitur intelligent ini. Terus juga ada network booster. Jadi kita bisa pilih aplikasi mana aja yang kita
boost untuk pakai WiFi. Jadi kalau misalkan kalian main game Valorant, ya tinggal dipilih aja di sini Valorant biar di boost networknya ya. Jadi bandwidthnya hanya untuk Valorant. Terus juga ada performance control. Kita bisa set mulai dari quiet, default, dan juga performance, dan juga fan speednya. Untuk performanya, pertama seperti biasa kita gunakan Sensebench R15 dengan modenya di XP Omen Gaming Hub-nya performance, terus kondisi laptop juga dicolok. Di running pertamanya dia bisa mendapatkan skor yang tinggi banget, 2022. Running keduanya juga lumayan tinggi walaupun dropnya lumayan dengan skor 184.7, dan skor terendahnya ada di running ke-8. Kalau untuk performa single core-nya di Sensebench R15 dia mendapatkan 207 poin. Dan sekarang kita lanjut ke skenario yang kedua. Di Omen Gaming Hub-nya profilnya itu ada di balance dan kondisi laptop tidak dicas. Dan hasilnya memang di mode balance ini terjadi selisih penurunan performa yang cukup signifikan, tapi dia lebih stabil dengan skornya itu ada di average sekitar 1000 poin. Terus kalau untuk suhu temperaturnya di Sensebench R15 ketika hentakan pertama kali ketika kita pencet run, untuk suhu temperaturnya memang dia langsung loncat ke 95 derajat Celcius, tapi itu diimbangi dengan watt yang gede dan juga usage CPU yang gede, dan ini wajar di Sensebench R15 karena kalau kita gunakan bukan untuk aplikasi yang benchmark sintetis, contohnya di Premiere ini, untuk suhu temperatur maksimumnya ada di 70 dan dia stabilnya itu di kisaran 50 derajat Celcius. Terus di Blender dengan template BMW pakai CPU render, untuk suhunya juga di bawah 90 derajat Celcius. Sekarang kita tes untuk kegiatan produktif. Kita gunakan untuk editing di Adobe Premiere Pro dengan template-nya Mas Anjas yang memang biasanya template digunakan untuk benchmark. Dan hasilnya ketika kita ekspor ke 4K dia mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 12 detik. Jadi cepet banget. Lanjut ke Blender dengan template BMW, CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu yang juga cepet banget, 4 menit 20 detik aja, dan untuk GPU rendernya 7 menit 9 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita gunakan game yang kompetitif dulu, game casual Valorant. Valorant dengan settingan Full HD, grafiknya ada di high dan FPS-nya bisa tembus sampai 200 FPS. Jadi FPS-nya di sini tumpah-tumpah, dan untuk suhu CPU dan juga GPU-nya ada di bawah 70 derajat Celcius. Lanjut ke benchmark Assassin's Valhalla dengan settingan yang bisa kalian lihat di situ, dan hasilnya di Assassin's Valhalla ini average FPS-nya mendapatkan 64 FPS. Lanjut ke benchmark game Watch Dogs Legion. Di sini resolusinya pakai Full HD, tekstur resolusinya low, shadow ada di medium, ray tracingnya medium, dan juga DLSS-nya saya pakai yang quality. Dan hasilnya di Watch Dogs Legion ini dia mendapatkan average FPS 40 lebih. Jadi masih sangat playable untuk dimainkan. Lanjut ke game Genshin Impact dengan resolusinya Full HD, grafiknya ada di highest 60 FPS, dan hasilnya dia bisa stabil di kisaran 60 FPS. Bahkan nggak pernah turun di bawah 50. Untuk suhu GPU dan juga GPU-nya di bawah 80 derajat Celcius terus. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP Victus 16, dan untuk harganya yang SKU kita bahas ini dengan 354 GB, harga SRP-nya 17.999.000. Kalau kita lihat dari SSD-nya tadi aja ya, yang lebih dari 6.000 Mbps, ini menurut saya sih masih murah kalau dibandingkan dengan brand lain. Jadi dia menggunakan Intel generasi ke-11 11800H, 8 core 16 thread dengan 24 MB smart case, dan PCIe Gen 4-nya ini digunakan dengan baik oleh XP. Jadi speed SSD-nya bisa kenceng banget. Biasanya kalau misalkan speed SSD udah 6000 Mbps lebih, harganya bisa di atas 20 juta. Tapi ini di kondisi pasar yang lagi naik semua, XP mampu memberikan harga 18 juta. Jadi menurut saya sih sepertinya ini bau-bau laptop yang akan goib lah. Kekurangannya menurut saya hanya dari segi build quality aja. Jadi terutama untuk engsel-nya ya. Engsel-nya ini agak tuh. Saya geser aja tuh. Saya geser aja dia udah wobble-wobble gitu. Terus di harga yang 17.999.000 atau 18 juta kembali 1000 ini dia sudah include dengan Windows 10, OHS, dan juga garansi ADP atau Accidental Damage Protection. Jadi kalau misalkan dia jatuh, human error, kita masih di cover sama XP secara gratis. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikes Budi and see you on the next video. Bye-bye!